Halo, salam jumpa teman-teman, salam jumpa, salam sehat, dan salam satu tujuan teman-teman. Ini hari ini lagi ke kebun lagi ya, tapi beda kebun sama kemarin teman-teman. Ini di Kalsel ini ya. Kita ini di Kalimantan Selatan, ini di wilayah Pamukan, Pamukan Barat ya. Ini di wilayah Pamukan Barat. Jadi kita itu ada teman kita yang punya kebun di sini, termasuk kelompok-kelompok kita ya di Pamukan Barat ini. Termasuk kabupatennya Kota Baru teman-teman, tapi pisangnya lumayan bagus ya. Nah, begini, jadi teman-teman jangan lupa subscribe, komen, dan tekan tombol loncengnya, karena kita ini di channel YouTube Wiratadaya ya teman-teman, untuk informasikan pertanian pisang dan sebagainya ya teman-teman. Kalau pisang yang seperti ini loh teman-teman, ini lumayan ya, lumayan artinya kita itu walaupun jumlahnya sedikit tapi hasilnya besar karena rapet ya teman-teman ya. Rapet, jumlahnya hektarnya ini paling sekitar 2 hektaran ya, sampai sana itu 2 hektar, tapi rapet teman-teman. Tanamnya ini jaraknya 3 kali 2 teman-teman ya, 3 kali 2,5 teman-teman, agak rapet tapi lumayan bagus ya. Jadi teman-teman, kalau khususnya pemula, kalau mau budidaya pisang yang model ini, insya Allah akan lumayan ya. Karena pisang ini menjanjikan teman-teman ya, nanam sekali panennya berkali-kali, walaupun kita perawatannya lebih ringan ya, perawatannya lebih ringan kalau ini ya, lebih ringan perawatannya, nggak seperti yang kita bayangkan ngerawat pisang itu kayak ngerawat cabai. Enggak, kalau cabai, tomat itu sulit ya. Kalau pisang ini sama dengan nanam sawit, nanam karet, ditancap, ditinggal seminggu atau 2 minggu nggak masalah teman-teman. Itu ya kalau cara budidaya pisang. Beda halnya seperti nanam jagung, nanam kacang, nanam lain-lain, tomat, itu tiap hari mau dilihat ya teman-teman. Kalau ini nanam ini pisang ini, kalian habis nanam sebulan dilihat nggak apa-apa, nggak pengaruh ya, karena hamanya nggak ada, terkecuali ada bengkoe. Bengkoe itu mau sama anak pisang ya, bengkoe. Kalau monyet juga enggak, cuman bengkoe aja. Nah itu. Nah kalau yang dekat hutan anak pisang ini babi yang makan kalau dekat hutan. Tapi kalau jauh ini alhamdulillah, kayak ini kan dari hutan jauh teman-teman, jadi kelihatannya rimbun, padahal tanpa dipupuk ini teman-teman ya, tanpa dipupuk teman-teman. Cuman satu pohon itu cuman 2 teman-teman yang diingu, 2 atau 1, 2, 1 itu ya ini. Nah yang pinggir ini, karena dia sudah 3 yang dipelihara, itu sudah ada isinya semua teman-teman. Yang 2 itu mau dipindah, akhirnya sudah buah sekalian, dipelihara sekalian itu. Kalau yang lain cuma 2 semua itu ya. Bahkan yang ini masih ada yang satu yang. Nah kalau ini diingu teman-teman, anaknya, anak pisang biar ini ya, diingu. Memang sengaja diingu, mau dikembangkan lagi, sengaja diingu pisangnya. Jadi itulah teman-teman konten teman-teman petani pemula yang minat mau berkebun, beladang. Nah, cara begini yang modalnya belum banyak ya. Ini modalnya ringan teman-teman, modalnya ringan, cuman kita bisa penghasilan lumayan ya kalau nanam pisang ini ya. Karena kalau kita nanam skala kecil, bibit bisa minta sama teman-teman yang dekat sama lahan kita ya, yang sudah produksi ya. Kalau yang belum produksi ya nggak bisa dipinta ya, karena dia kan perlu bibit juga. Tapi kalau sudah kayak begini teman-teman, ini udah ada yang umur 2 tahun ini teman-teman ya, ada yang umur 2 tahun sudah. Tapi karena rawatannya bagus, pisang 2 tahun kayak ini aja, karena asal tua ini habis itu tebang langsung ini dicacah untuk pupuk teman-teman ya. Batangnya itu langsung dihancurkan untuk pupuk. Jadi teman tani kalau mau budidaya begini, pupuknya simpel ya. Pupuknya cukup sama sampah dia aja. Sampah-sampah itu yang jadi pupuk ya. Tidak neko-neko sampahnya. Cukup pupuknya di sampah itulah. Di sampah itulah yang untuk bikin pupuk kita, pupuk kompos ini. Tanpa fermentasi dia, sama rumput-rumput liar yang khususnya untuk pupuk. Tanpa fermentasi juga teman-teman ya. Jadi begitulah kira-kira untuk cara-cara kita pertanian organik di Kalimantan ya teman-teman, tanpa olah tanah lagi nih. Ini teman-teman, ini
tanpa olah tanah, tanpa itu tunggak-tunggaknya masih banyak, itu tunggak-tunggaknya. Nah, tunggulnya masih rapat ya, masih banyak tunggulnya. Tapi tanpa olah tanah, buktinya tanamannya luar biasa bagusnya ya teman-teman. Jadi maka dari itu teman-teman, kunci sukses itu cuman kita berani ya. Terutama kita yakin, kedua berani capek, ketiga kita berani tidak pegang duit. Karena kalau nanam-nanam begini kita lama teman-teman nggak megang duit ya. Jadi kita harus berani itu. Kalau setiap hari pengennya megang duit terus, akhirnya kita nggak jadi tani teman-teman. Batal tani kita. Itu ya. Itu cara kerja kita di pertanian teman-teman. Jadi maka dari itu saya ingatkan teman-teman, untuk teman-teman tani supaya tetap semangat untuk tani dan semangat untuk kerja tani lainnya. Yang penting kita merantau ini teman-teman aja, jangan mengandalkan kerja terus ya. Kalau mengandalkan kerja, kalau kita pergi kerja 2-3 hari berarti kita libur juga duitnya ya. Jadi kalau kita misalkan kita kerja di bangunan, kita capek, kita 10 hari nggak kerja berarti kita duitnya libur ya. Tapi kalau kita sedikit-sedikit ada tanaman, insya Allah kita akan menyukupi kebutuhan kita waktu libur itu teman-teman ya. Jadi kita jangan dianggap tenaga kita selalu fit ya, karena tenaga kita itu ada downnya, ada naiknya, ada turunnya ya, tensi kita itu ya teman-teman. Apalagi kalau musim nggak ada duit, tensi kita tetap naik ya. Jadi kita tekanan ekonomi, biasanya darahnya naik, tenaganya susut ya, malesnya ada, itu teman-teman biasanya begitu. Simak baik-baik dan kerjakan. Kalau perlu teman-teman mulai sekarang ini yang punya niat mau berkebun, bergagaslah berkebun. Jadi bagaimana caranya kita bisa nanam supaya untuk liburan kita ini kita ada, untuk arep-arepan kita ada, untuk celengan kita ada, untuk mendukung ekonomi ada, itu teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat.